Perkenalkan, nama saya Aira Yasmin, perwakilan dari SMP Negeri 1 Teluk Mengkudu. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Nenek dan Ikan Gabus. Pada suatu hari di desa terpencil, hiduplah seorang nenek tua. Ia bernama Nenek Sabar. Nenek Sabar hidup sebatang kara. Ia ditinggal oleh anak dan suaminya. Setiap harinya, Nenek Sabar pergi ke hutan untuk mencari dedaunan. Nenek Sabar mempunyai tetangga yang sangat kaya raya, tetapi ia juga sangat kikir. Tetangganya bernama Pak Engki. Pak Engki mempunyai banyak sekali tetangga yang miskin dan kesusahan. Tetapi tak ada satupun niatnya untuk membantu tetangganya. Di suatu siang di musim kemarau, Nenek Sabar pergi ke hutan untuk mencari dedaunan seperti biasa. Nenek Sabar menukarkan dedaunan tersebut dengan makanan. Sesampainya ia di hutan, tiba-tiba ia menemukan kolam yang sudah kering. Kolam tersebut berisikan banyak sekali ikan-ikan. Karena merasa senang, Nenek Sabar pun menghampiri kolam tersebut. Ia senang, ia akan makan dengan lauk ikan. Nenek Sabar pun berkata, "Syukurlah, mungkin ini rezeki dari Tuhan," ucap Nenek Sabar. Tak disangka kejadian aneh pun tiba. Ternyata ikan-ikan tersebut bisa berbicara. Ikan-ikan tersebut meminta tolong kepada Nenek Sabar. Tolong kami butuh air, kami butuh hujan," ucap ikan-ikan tersebut. Karena kasihan, Nenek Sabar pun tak jadi mengambil ikan tersebut. Ia membantu ikan-ikan tersebut untuk berdoa. Nenek Sabar pun berdoa, "Ya Tuhan, tolong turunkan hujan untuk ikan-ikan ini. Mereka butuh air, mereka butuh hujan," ucap Nenek Sabar. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Petir pun menyambar. Seketika hujan pun turun. Nenek Sabar pulang dengan hati yang kecewa. Ia tidak dapat makan dengan lauk ikan. Sesampainya Nenek Sabar di rumah, ia merenung. Ia merasa sedih karena tidak dapat makan dengan lauk ikan. Mulai saat itu, Nenek Sabar pun selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi rezeki yang sangat banyak. Pak Engki yang merupakan tetangganya merasa terganggu dengan apa yang dilakukan Nenek Sabar. Kemudian ia merencanakan sesuatu. Ia berkata, berisik sekali nenek ini. Aku harus memberinya pelajaran. Aku tak bisa tidur karenanya, ucap Pak Engki. Kemudian Pak Engki memasukkan batu dan kerikil ke dalam karung. Pak Engki pun naik ke atas atap rumah Nenek Sabar dan menjatuhkan karung tersebut tepat di atas tempat Nenek Sabar berdoa. Karena terkejut, Nenek Sabar pun membuka karung tersebut. Seketika Nenek Sabar tambah terkejut karena ia melihat sebongkah emas yang ada di dalam karung tersebut. Keesokan harinya, Nenek Sabar menjadi orang yang paling kaya raya di desanya. Tak ada satupun tetangganya yang pulang dengan tangan hampa. Nenek Sabar tidak sombong, ia juga tidak kikir seperti Pak Engki.
Pak Engkih merasa tersaingi. Ia iri dan dengki melihat Nenek Sabar menjadi orang yang paling kaya raya. Kemudian Pak Engkih menyuruh pembantunya untuk memasukkan batu dan kerikil ke dalam karung. Saat ia sedang berdoa, pembantunya menjatuhkan karung tersebut tepat di atas tubuh Pak Engkih. Pak Engkih pun jatuh pingsan. Saat siuman, Pak Engkih merasa badannya sangat sakit. Tetapi karena penasaran, ia membuka karung tersebut. Betapa terkejutnya Pak Engkih. Isinya tetaplah batu dan kerikil. Tak ada satupun yang berubah, apalagi menjadi sebongkah emas. Mulai saat itu, Pak Engkih menjadi orang yang miskin. Ia tidak mempunyai pekerjaan apapun. Pak Engkih mulai sakit-sakitan. Ia berobat ke sana kemari, tetapi tak ada satupun hasil yang menyatakan ia sembuh. Pak Engkih pun menyesal sampai akhir hayatnya. Demikianlah cerita yang dapat saya ceritakan. Semoga kita semua dapat mengambil pesan moral di dalam cerita tersebut. Kita tidak boleh bersifat sombong dan dengki, dan kita harus saling tolong menolong sesama umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Aira dari SMP Negeri 1 Teluk Bengkulu.